Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Orang sakit jantung tuh banyak sekali, Frankie. Jadi kalau kita mulai membudayakan, nggak cuma makan nasi, tetapi juga makan havermut, itu sangat baik, Frankie. Iya dong. Jadi artinya diversifikasi makanan lah. Beta glukan itu, ya, itu kalau dia makan, dia itu yang menyebabkan kita jadi kenyang terus. Nah, dia itu kan kalau kita makan lemak. Itu lemak itu akan dipecah sama asam empedu. Kemudian pudunya itu kan keluar di tinja kan, kuning. yang itu yang bikin kuning. Nah, dia akan mengikat asam empedu, ya. Dirubahlah dia kemudian asam empedunya itu menjadi asam lemak yang pendek-pendek. Nah, asam lemak yang pendek-pendek itu yang menyebabkan kita tuh jadi menghambat hormon yang bikin kita lapar. Dokter Jaya tahu nggak? Kan Dokter Jaya kan itu kita bahas hari ini bahas DNA ya dok ya. Ya. Ada DNA yang nggak tua, yang bikin nggak tua-tua dok. Tahu nggak? Apa tuh? Atau yang tua terus-terusan. Nggak tahu. DNA-nya si Nobita, Si Unyil. si Unyil, nggak pernah tua. Sejak saya kecil sampai sekarang, tetap aja segitu-gitu juga Tapi badannya. ada juga yang satu yang nggak mau tua-tua, Frankie. Siapa tuh? Yang nggak mau tua-tua, siapa? Peter Pan. Oh, itu nggak mau. Dia nggak mau, disuruh tua nggak mau kan, makanya di filmnya kan dia udah tua. Waduh, jadi tua. Tapi ada yang awet tua. Pak Faraden. Bukan. Siapa? Kalau Dokter Jaya lihat fotonya dari dulu sampai sekarang, rambutnya sudah putih. Ganjar. Bukan. Parah. Itu kan putihnya kan setelah dia dewasa, dan kita Enggak, itu kita putihnya dewasa. tuh putih model tuh, Frankie. Kamu kalau mau ngetop diputihin semua. Enggak, ini top dari loh. saya kecil dok. Fotonya itu rambutnya sudah putih, memakai baju seperti baju hakim, baju orang Belanda. Siapa tuh? Sekarang ke supermarket, beli namanya KFC. bukan KFC sih KFC mah. udah tua. Udah tua. Dia pakai baju zaman dulu, pakai baju Belanda gitu ya, kayak jubah. Tapi dia udah tua, rambutnya putih. Rambutnya seperti rambut hakim Inggris. Oh ya, yang pakai suwir-suwir. Iya. Itu sejak saya kecil, Dok. Selalu dibeliin untuk makan pagi. Oh, oatmeal. Itu kan awet tua dia. Ya itu bukan rambut, Frankie. Wig. Nah. Tapi dokter dia pasti suka kan dengan oatmeal apa? Iya. Havermut lah kita Havermut sebutnya ya. Havermut. Saya Oatmeal. dari kecil itu kalau dimasakin havermut, Kamu bagaimana masaknya? nah Havermut itu tuh nggak bedanya, dimasak. Dok. Nggak dimasak gitu. Hah? Nggak dimasak, cuma kasih air panas aja. Oh enggak. Gini, Dok, yang paling enak tuh waktu masih kecil. Dimasakin soalnya, Dok. Begitu udah gede masak sendiri, rasa nikmatnya berkurang karena kita masih usaha. Nah, kalau saya waktu masih kecil itu dimasakin sama orang tua saya, caranya kita dulu ada kan pakai susu bubuk. Susu bubuk dilarutin terus dimasak sampai susunya mendidih gitu ya. Terus masukinlah havermutnya tadi, dikasih gula putih. Itu udah enak banget buat saya tuh, Dok. Dulu tiap pagi dibikinin gitu, buat sarapan pagi. Tapi begitu ada pengalaman lain,
ternyata ada orang masak havermut itu yang tadi dokter Jaya sebutin, cuman seduh sama air panas. Dan ada juga kombinasinya bukan dengan gula putih, tidak dengan susu, pakai gula merah. Itu saya nggak suka, ya karena faktor kebiasaan kan. Yang lebih lucu lagi kalau kita ke rumah sakit, begitu dibilang nanti dikasih havermut ya, waktu saya jaga anak, saya pikir enak dong nih. Tapi ternyata bukannya pakai gula, pakai garam. Hah? Pakai garam, havermut rasanya asin. Nggak seru banget. Oh, sekarang ada yang seru, Renggi. Biskuit oatmeal. Oatmeal? Oat. Banyak yang biskuit oat kan Iya. sekarang. Jadi dicampur sama coklat segala macam. Tapi tetap buat saya yang berkesan itu bubur havermut. Jadi kalau saya makannya tuh kan masih panas tuh. Ditunggu dulu sampai dia terbentuk kulit di atasnya. Terus disendok dikit-dikit. Nah itu, dan yang paling enak apa dok? Kalau dibikinin. Kalau bikin sendiri nikmatnya kurang enak. Dari dulu itu sampai sekarang itu masih laku ya sampai. Masih, saya juga masih Nggak, suka soalnya beli. kenapa ya? Kenapa orang suka makan havermut, Franky? Dari dulu sampai sekarang. Kalau buat saya ya dok ya, Nah. enak rasanya tuh agak apa, gimana ya? Kita beda dengan makan bubur ayam. Bubur ayam itu kan bubur beras. Nah itu gurihnya tuh beda karena dikasih susu tadi. Tapi kalau dia tanpa susu nggak terlalu enak juga. Yang bikin enak mungkin susunya kali ya. Oke, sekarang masalahnya gini. Ini apa ya? Menguji daya ingat kamu. Itu apa? Kalau jagung bahasa Latinnya apa? Jagung apa ya? Lupa dok. Oh, Lupa. siamais, Nah, nama Latinnya. beras. Oh, Oryza sativa. Ini oat. Hitungan saya apal harganya doang dok. Berapa? 40 ribuan. Tukang dagang dasar. Namanya Avena sativa, Franky. Avena sativa. Dia kan dari gandum, dari semacam Sejenis rumput-rumputan rumput-rumputan. ya. Dia punya biji, Mhm. ya, punya biji. Itu dia termasuk golongan rumput-rumputan. Poacea namanya. Familia dari Poacea. Nah dia itu begini. Ini havermut tuh ada macam-macam, Franky. Kalau kamu beli ya, havermut tuh ada havermut kasar, setengah halus lu manggil sampai ada yang bubuk. Itu yang instan. Nah yang paling bagus yang mana? Itu udah saya bilang dok, yang saya tahu cuma harganya doang, mana yang lebih paling mahal. Yang paling bagus yang paling kasar. Buat kesehatan maksud dokter Iya. ya. Yang paling kasar ini namanya havermut kasar. Havermut kasar atau havermut the whole havermut itu dinamainya growth. Kan itu oatmeal. Itu growth namanya. Ditambah R. GR. Growth meal. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena indeks glikemiknya paling rendah. Indeks glikemik tahu nggak apaan? Kecepatan untuk Menaikkan gula darah. Ya, menaikkan gula Jadi darah. makin kasar. Nah, kalau yang si growth ini, oatmeal yang paling kasar itu dari bijinya, kulitnya aja dibuang. Yang lainnya masih utuh. Tunggu. Havermut itu sama nggak dengan gandum ya? Beda. Bukan. Jenisnya beda. Bukan gandum ya? Bukan. Kalau gandum jadinya terigu. Terigu. Kalau ini tetap jadi Walaupun oatmeal bentuknya, juga. tumbuhannya mirip ya? Ya mirip. Dibuang itu sehingga dia tuh kayak kalau kayak beras itu kan ada dedaknya. Dedaknya masih ada di dalam, bekatul. Bekatulnya tuh masih ada di dalam. Jadi kalau yang kasar tadi. ini indeks glikemik paling rendah. Jadi kalau makan dia, gula itu nggak naik, Franky. Kalau yang di supermarket bukan yang kayak gitu kan? Enggak, yang kasar-kasar lah. Ada yang kasar yang enggak. Kan kamu bisa liatin butirannya itu kasar sekali. Makin yang kasar ada yang sampai halus. Yang paling halus tuh namanya instan. Nah, sekarang begini. Sekarang pertanyaannya, kenapa dokter seringkali kalau di rumah sakit segala macam dikasih oatmeal? Kenapa?
Banyak Pasti yang ada suka. alasannya kalau kamu bilang bukan, karena dia itu sangat baik untuk kesehatan, Renggi. Saya biasanya ya, kalau sekarang sih udah rada jarang. Tapi begitu saya ada gangguan kesehatan, saya pasti kangen dengan makan Havermut lagi karena itu paling cepet, Dok, buat saya supaya saya bisa. Kadang kan gini, Dok. Pada saat kita sakit, Dok ya. Kita kan selera makan kita berkurang. Kalau ini langsung jelep gitu. Kita kalau pakai makanan yang lain tuh kita kepaksa makan. Bahkan kenapa orang-orang itu dokter tuh sedang gitu. Oh iya. Ya, jadi Dari segi pasien, kalau habis bangun sakit ketika kamu kan makan itu ya paling gampang makannya. ya itu seleranya Langsung. timbul sendiri kalau saya makan gituan tuh. Jadi kalau makan yang makanan lain tuh ya kita nggak gitu selera, tapi yang itu tuh paling gampang makan satu mangkok kenyang udah. Nah sekarang justru itu salah satunya, dia itu mengenyangkan, kenyang lebih lama, dan buang air jadi lancar, Renggi. Oh, gitu ya. Jadi dia bagus untuk pencernaan. Nah sekarang begini, sekarang kita pikir apa yang menyebabkan itu terjadi. Makanya that's why kalau orang dalam penyembuhan penyakit itu dia makannya pun gampang kan, langsung serap selesai habis gitu loh. Nah, jadi gitu. Nah sekarang ternyata itu ada beberapa penelitian itu ternyata dia tuh bagus untuk kesehatan jantung, Frankie. Nah sekarang kemarin kan belum lama nih kan saya baru dari Pineng kan, MCU. Itu yang paling banyak orang itu orang sakit jantung, Frankie. Sakit jantung tuh paling banyak. Padahal ngakunya bukan sakit jantung, Dok. Apa? Gue punya jantung nih. Dia sakit jantung. Nah, dia itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung sampai 20%, Frankie. Oh, gitu, Dok. Iya. Oke, bagus, Dok. 20% bahkan lebih, kata ada yang penelitian bisa bilang sampai 27%. Berarti saya yang sekarang saya kerjain nih, Dok ya. Saya makan kacang merah tiap hari. Nurunin penyakit jantung. Berapa persen tuh? Nanti saya makan lagi tuh. Jadi nanti bisa nurunin sampai 100%. Nggak, dia nurunin penyakit jantung. Kenapa? Karena yang pertama, dia tuh menurunkan kolesterol, Frankie. Kolesterol tuh turun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dibikin kolesterol turun? Kolesterol turun, resiko jantung turun. Iya, pasti. Kenapa? Karena serat. Bukan. Di dalam oat itu, di dalam oatmeal Havermut itu, lah. Havermut itu, terdapat namanya beta glukan. Tapi Havermut itu produksi negara mana sih, Dok? Dari Eropa. Nggak ada di Indonesia ya? Jadi paling nggak kita keren lah ya, makanan impor ya. Oke, terus, Dok. Dia ada mengandung serat yang namanya beta glukan. Beta glukan itu, ya, itu kalau dia makan, dia itu yang menyebabkan kita jadi kenyang terus. Nah, dia itu kan kalau kita makan lemak, itu lemak itu akan dipecah sama asam empedu. Kemudian empedunya itu kan keluar di tinja kan, Kuning. yang itu yang bikin kuning. Nah, dia akan mengikat asam empedu, ya, dirubahlah dia kemudian asam empedunya itu menjadi asam lemak yang pendek-pendek. Nah, asam lemak yang pendek-pendek itu yang menyebabkan kita tuh jadi menghambat hormon yang bikin kita lapar. Jadi kita nggak berasa lapar. Dia mengikat asam empedu itu. Asam empedu itu mengandung pecahan dari lemak, Frankie. Jadi kita makan lemaknya itu diikat sama beta glukan, dibuang ke tinja. Tapi akhirnya jadi lemak yang kita makan itu kagak diserap, Frankie. Dibuang di tinja. Tapi lucu juga, Dok ya. Kan itu kan dari tumbuhan. Padahal kita kalau makan sayur-sayuran cepet lapar lagi. Ya. Dia nggak bikin cepet lapar. Enggak. Dia itu karena ada asam lemak yang rantai pendek itu yang menekan hormon yang membuat orang jadi nafsu makan. Satunya lagi serat. Seratnya itu akan membuat penyerapan gula
itu juga lebih rendah. Hmm. Jadi dia bisa menurunkan gula darah. Bisa menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan mencegah sembelit. Jadi dia membuat usus itu mencerna tuh lebih lama. Lebih lama di dalam usus sehingga mencegah sembelit, Franky. Jadi dia banyak ini. Dan selain itu tadi beta glukan itu. Beta glukan itu adalah serat. Yang satu lagi dia mengandung barang-barang yang namanya phenolic compound. Jadi bahan-bahan fenolik dan phytoestrogen. Dua-duanya itu antioksidan, Franky. Antioksidan apa? Untuk mencegah peradangan, anti penuaan, dan segala macam. Jadi baik dia jadi kalau makan oatmeal itu satu, itu baik untuk jantung, baik untuk orang yang kencing manis, dan baik untuk orang yang mau nurunin berat badan, baik untuk orang sembelit. Kayaknya kalau yang Lengkap, tadi kan? dokter bilang menurunkan berat badan ada yang suka ntar tuh. Enggak, tapi begini Franky, ada satu hal. Oatnya itu dimakannya jangan kebanyakan pakai gula. Kamu tadi kan dikasih gula. Iya, saya pakai susu. Nah, masalahnya adalah yang orang-orang bilang oat gitu, dijadiin biskuit dikasih gulanya banyak. Nah, Ya jadi efeknya berkurang dong. ya saya sih nggak gitu suka kalau yang biskuit oat gitu, karena perlu effort ya buat Iya. makannya ngegrab Nah, baru. sekarang oatmeal dikasih garam kata kamu. Iya, nggak enak. Ya, meningkatkan tekanan darah bukan menurunkan. Dikasih gula yang banyak. Makanya that's why saya bilang kalau mau makan yang begituan, ya mendingan beli oatmealnya sendiri, kita makan. Kalau kita kencing manis ya jangan dikasih gula tuh. Dikasihnya barang-barang yang pemanis Buatan. stevia lah yang paling aman, Kalau yang dari tumbuhan. Ah, Nah, jadi rasanya manis mungkin barangkali, tetapi tidak itu. Kalau mau bikin biskuit atau bikin apa ya, ya bikin sendiri, jangan dikasih gula banyak-banyak. Karena itu sama aja efeknya jadi hilang jadinya. Dan itu satu, kalau makan oatmeal, jangan kita makan 3 kali ditambah oatmeal jadi 4. Kalau makan oatmeal ya jangan makan lagi pengganti makan jadinya. saya bisa buat pagi Enggak, doang. tapi kenyang itu kenyang. Jadi Kenyang. artinya buat ganjel. Satu kali makan diganti oatmeal gitu. Dan itu otomatis nanti LDL-nya turun, HDL-nya naik gitu. Efeknya, Franky. Dan satu, kalau gula darah, jadi dia nggak gampang spike, Franky. Jadi habis makan kan biasa gula darah naik sekali. Dia nggak terlalu naik karena dia indeks glikemiknya rendah. Tapi kalau mau pilihlah oatmeal yang kasar. Makin kasar lebih baik. Growth itu lebih baik daripada yang instan. Biasanya itu beda warna, Dok, kalau di supermarket. Yang biru tuh yang kasar, yang merah itu yang instan. Gitu. Kalau yang instan saya nggak gitu suka karena rasanya rada beda, nggak kayak makan. Iya, karena yang instan Covermood. itu dia Empuk dihalusin. banget. Isinya doang tuh dihalusin, terus dikeringin, kemudian ya dibubukin, dibikin bubuk atau apa dan segitu. Jadi kayak itu lebih. Kalau yang kasar Cuman- itu lebih enak. Cuman apa, Dok? Hah? Cuman kenapa? Ya enggak, itu tapi itu orang suka-suka ya, tetapi kalau dilihat dari segi kesehatan makin kasar makin bagus. Karena sama seperti kayak kita makan antara beras yang putih banget yang cucu bersih-bersih sama beras yang masih mengandung bekatul kan, jadi yang mengandung bekatul lebih bagus gitu. Nah, tadi kan Dokter Jaya kan sebutin jangan dimakan jadi 4 kali kan? Iya. Kalau kita makan 3 kali sehari, Dok, makannya itu terus. Ya kurang dong kan, karena di badan kita kan memerlukan segala macam sumber. Ya, sama aja. Karbohidrat harus ada, protein harus ada. Kalau makan gituan doang kan isinya serat doang. Bisa tekanan darah tinggi juga kan, Dok ya? Oh iya. Ya bisa marah. 3 kali dikasih makan itu terus. Nah, jadi sekarang gini. Pertanyaan saya nih, Dok, ya kan itu kan kita bisa anggap sebagai substitusi makanan, Dok ya. Cuman konyolnya nih, Dok. Kok konyol? Kalau nasi kan itu kan bisa digabung dengan Oh. tambahan. Siapa bilang nggak bisa? Nah, Bisa lah kamu makan oat itu dibikin yang kental gitu, terus kamu makan sama ayam apa segala macam, kenapa nggak bisa? Maksudnya saya justru begini, iya. ini kan bagus. Mm-mm.
Ini sebenarnya bisa dikombinasikan macam-macam dan bisa dibikin macam-macam makanan, snack Menu. dan segala macam. Bisa dibikin macam-macam. Jadi bukan cuma seperti tadi kamu bilang dikasih susu, dikasih gula. Nggak gitu kan. Sekarang kan orang berkreasi. Bikin dia jadi kayak cookies lah. Bisa jadi bikin kue. Tapi juga bukan berarti dia nggak bisa dibikin. Barangkali dia makan itu, kita makan sama sayur, sama apa juga boleh aja. Kan Jadi- kreativitas masing-masing. Jadi menurut Dokter Jaya, di luar daripada pengetahuan saya nih dok ya, itu memungkinkan juga kita kasih kombinasi-kombinasi makanan. Iya, Jadi bisa dianggap sebagai pengganti nasi. iya. Itu kan Oh, namanya gitu. industri kuliner. Karena sejauh ini kan saya ya, Iya. makannya cuma itu doang, polos sama Nah, itu. itu sama aja kayak kentang. Kamu makan kentang rebus doang, kan biasa. Dibikin jadi mashed potato kan lain kan. Ah, Dibikin jadi perkedel kan lain, kan itu barangnya sama, Frank. Ada wedges, jadi wedges. Ada yang, ya itu sama-sama potato semua. Ini bisa dibikin seperti itu. Itu kreativitas Kentang aja. segede gini, ujungnya dikasih daging segini, Hmm. dikasih kacang, Hmm. bumbu kacang, dikasih kecap, Siomay. somai kentang itu namanya. Tapi kan intinya sama, Frank. Iya, iya. Kalau orang bule ini aluminium foil, kudak. Di dalamnya isinya kentang juga. Iya. Kentang rebus. Atau pastel tutup, atasnya kentang, dalamnya bawahnya itu. Oke, jadi ternyata Havermut tuh lumayan ya. Apa yang sering saya konsumsi Enggak, itu tapi dari bukan kecil selalu itu lumayan. bagus. Masalahnya kan saya bilang, orang sakit jantung tuh banyak sekali, Frankie. Jadi kalau kita mulai membudayakan, nggak cuma makan nasi, tetapi juga makan Havermut, itu sangat baik, Frankie. Iya dong. Jadi artinya diversifikasi makanan lah. Nah itu makanya tadi waktu kita bicara masalah kelainan bayi yang mungkin siapa tahu misalkan terdeteksi jantungnya resiko bocor. Nah si ibunya dikasih makan Havermut terus-terusan sehingga bisa membantu gitu kan. Jadi ntar pulang suruh si Isya beli Havermut yang biru, Frankie. Mulai lagi. Saya Makanan kayaknya waktu masih ada kecil. tapi udah perlu saya buang karena udah terlalu lama itu stoknya tuh. Jadi perlu beli yang baru karena kan makanan seperti itu kan kalau sudah dibuka kan nggak boleh terlalu lama kan nanti kan misalnya ada Enggak, tapi masalahnya kayak begitu. Kalau kita udah beli, keteraturan untuk makan itu yang berkurang, Frankie. sebenarnya keteraturan makan tuh buat saya nggak ada masalah, tiap hari dikasih nggak masalah dok. Ya, tapi yang masakin Nah itu paling malasnya kalau mesti bikin sendiri gitu kan. makanya jangan mager atau mau bikin sendiri. Kalau saya sih senang masak, Frankie. Tapi sama sekali masak diomelin sama istri saya. Lo bikin kotor katanya lo. Kalau masak nggak kotor gimana caranya? Saya bilang begini, ngapain bikin dapur kalau nggak buat masak? Ini yang kayak gitu jangan diceritain dok, senasib sependeritaan dok. Nah jadi kayak gitu. Jadi saya tuh seneng sekali yang namanya Havermut dari dulu. Saya seneng makanan yang halus-halus, Havermut, bubur, Enggak, tapi tahu. Havermut kamu mesti kasih variasi, Frankie. Jangan cuma susu. Kadang-kadang kasih kopi. Barangkali kasih coklat atau apapun. Enggak. Jadi ya barangkali nanti dicampurnya sama yogurt, saya nggak tahu. Tapi menciptakan makanan baru. Ada anak saya dia makan Havermut sama yogurt. Nah, iya. Jadi nggak mesti begitu lah. Itu kreativitas saja. Saya dulu waktu pernah ya, kayak nginep ke rumah teman saya di Jepang. Setiap pagi makannya apa ya? Yogurt dengan buah dipotong-potong gitu. Sampai sekarang saya senang begitu. Makan buah, yogurt di atasnya ditaruh potongan buah. Oh enak lagi. Makan paginya gitu kan. Ada yang bikinin nggak? Oh kalau saya sih bikin sendiri. Saya malah saya sekarang saya campur-campur bukan cuma buah. Saya masukin ubi ungu. Nah, Saya masukin situ potongan kecil-kecil. Apalagi saya masukin biskuit di situ. terus yang beliin siapa? Kan mesti ada yang beliin dulu. Enggak, kalau saya pergi saya ambil sendiri. Udah gitu ditambahin macam-macam di situ, Frankie. Termasuk misalnya beli tape, Frankie. Tape peyem nih dok. Yang dipotong kecil-kecil dimasukin di dalam. Enak kan nih. Karena tape ada dua nih dok. Tape yang
beras atau ketan dibikin tape atau peyem. Ini Satu. peyem ya. Ya, peyem. Tape Ada satu singkong lagi ya. yang pakai lipstik tuh peyempuan, Reng. Nah, jadi saya sih tertarik dengan omongan Dokter Jaya yang namanya havermut tadi, karena havermut itu makanan kesukaan saya gitu kan. Enggak, artinya itu sebenarnya cara penyajiannya itu bisa macam-macam, Frankie. Itu kreativitas kita sendiri aja. Dan bukan berarti havermut nggak bisa dimakan sama buah loh. Nah, Kita potong buah kecil-kecil, waduh. nah sekarang gini kan, ada beberapa makanan yang kadang-kadang dicampur itu dengan makanan lain berbahaya. Havermut mah enggak, Havermut boleh dibilang aman lah dok ya. aman. Ya, jadi nggak ada resiko bahwa kita campur sini sama situ resiko di perut gitu ya. Enggak. Nah sekarang dosis makan havermut nih dok, sebaiknya satu kali makan tuh berapa Antara gram 50 sih? sampai 100 gram. 50-100 Ya gram. paling berapa sendok itu tuh dicampur jadi satu mangkok gitu lah. Segitu tuh bisa menggantikan satu kali makan, Frankie. Saya biasanya ya dok ya, itu kan satu sendok bebek ya. Sendok bebek itu kan 3 sendok bebek. Dia 2 atau 3. 3 sendok bebek saya makan, itu sudah bikin cukup lumayan kental. Karena kalau terlalu kental juga nggak enak, terlalu encer juga nggak ada Dan kenyang-kenyangnya itu juga. bisa menggantikan satu kali makan, Frankie. Jadi kalau kamu mau makan 3 kali, jangan makan itu gitu, bisa ngilangin satu kali makan. Bagus untuk diet, Frankie. Saya nggak perlu diet, udah badan saya Nggak buat yang Cukup satu itu. yang lagi yang lagi, Dikasih makan 2 kali, digantiin sama havermut tuh cepat kurus, yang Frankie. lagi ketuban dok. Oke, nah terus sekarang nih dok ya, havermut ini berasal dari daerah dataran apa, dokternya sempat pelajarin nggak? Oh, nggak tahu. Mungkin kemungkinan besar sih nggak tahu. Saya duganya saya Subtropis sih. atau bisa ditanam di Indonesia nggak sih? Ya. Sebenarnya? Enggak lah, kita itu kan barang-barang itu sama seperti kayak gandum gitu kan berasal dari negara subtropis kan. Nggak bisa ya ditanam di Indonesia. Kayaknya susah deh, lain deh. Tapi untungnya havermut ini saya bilang ya nggak terlalu mahal sih. Karena apa? Satu kantong itu kan kita bisa berkali-kali kita makan. Oh iya, tapi masalahnya sih kalau menurut saya dengan kantong segede itu, orang Indonesia nggak memakan itu secara rutin setiap hari, itu jadinya lama, Frankie. Bulan-bulan nggak habis-habis itu. Padahal sih kalau dimakan secara rutin, saya rasa setengah bulan juga habis tuh. Iya. Stok Dan- di supermarket maksudnya dokter. Iya, enggak. Maksudnya saya begini ya. Kemarin waktu saya ini kan orang banyak sakit jantung. Kasih makan katanya obat anti kolesterol. Satu tabletnya harganya 37.000, Frankie. Nah, mendingan makan havermut kan? Betul nggak? Katanya sih kalau makan havermut antara 50 sampai 100 gram Per hari. per hari itu bisa nurunin kolesterol sampai 12 poin. Kenyang, enak lagi. Iya itu kenyang, memang kenyang lebih lama dan itu buang air besar jadi lancar. Saya rasa sih itu mamanya Shinchan perlu makan itu, Frankie, supaya nggak sembelit, dia sembelit terus kan. Jadi kalau untuk supaya mamanya Shinchan makan sembelit, makan havermut, dokter Jaya mesti rekomen ke siapa? Tanya dulu di Jepang ada yang jual nggak Bukan havermut? dok, dokter tinggal teleponin aja, rekomen ke si penulis ceritanya dok. Penulis ceritanya itu bisa nggak mamanya Shinchan kasih ini? Tahu nggak efek-efek samping dari orang sembelit apa, Frankie? Saya pernah dok, kemarin waktu saya cerita, saya kemarin ke Kupang. Saya ke Kupang, sebelum dari Kupang kan saya dari Bali. Makanlah yang panggang-panggang itu dok. Pagi makan panggang, siang makan panggang, sampai Kupang, terus dengan makan CI terus dok. Ya itu salahnya 2 kamu. hari saya makan seperti itu. Kenapa nggak Sembelit. makan sayur? Makan sih, ada Sekali-sekali bunga pepayanya juga. Masih kurang banyak, Frankie. Nah itu, sembelit saya. Sampai Enggak, tapi sebenarnya untuk Wah, mencegah enak. itu apa? Ya makan havermut. Pasti lancar, Frankie. dan mungkin Kan- kurang minum juga ya dok. Kurang minum bisa. Nah itu, nggak enak lah pokoknya sembelit tuh nggak enak banget. Bikin cepet naik tekanan darah ya. Tekanan darah sih nggak, cuman jadi
Kan kemarin saya pulang dari Kupang itu sampai pakai kursi rodaan, nggak bisa jalan di airport. Itu Oke. sih manja lah. Enggak dok, beneran. Malunya bukan main. Lah badan sehat begini kelihatan kok pakai sepatu Enggak, kursi saya mau rodaan. nanya, pakai kursi roda kalau di bandara gitu bayar nggak sih? Nggak bayar. Enggak. Kita cuma si Pamela ngurus ke waktu di check-in-nya, bilang bisa pinjam kursi roda nggak. Terus saya diarahkan ke bagian kesehatan di sana, ditanya-tanya, langsung didorongin sama petugasnya juga tuh. Itu di Malaysia bayar loh. Di bandara bayar. Ada orang yang pakai gitu bayar. Ini mah gratis kok. Bagus lah. Saya dari berangkat. Iya tergantung ngomongnya sih ya. Ngomongnya boleh pinjam nggak? Pinjam nggak bayar. Boleh Kalau sewa. boleh sewa kan ya, suruh bayar. Kalau beli nggak? Di Bayar Kupang lah. bahkan ya, makanya malunya bukan main, diliatin kan dok. Kita masuk duluan. Ada yang kenalin nggak? Pak Franky, Pak Oh. Franky. Kan penampilan saya beda dok kalau lagi di jalan, lagi umum. Nah, Pakai terus mic ya. nggak terus dari Soekarno Hatta di Terminal 3, bayangin kalau nggak pakai kursi roda, Oh, ngantri. bukan Terminal 3 kebayang kan dok, panjang-panjang itu. Didorongin sampai ke tempat parkir mobil. Enggak, lain kali kamu kalau gitu tuh kamu mesti bawa kita putih. Kenapa? Pakai putih, udah tua. Dorong. Nggak malu Franky. Ya, tapi kan kelihatan badannya sehat. Ya pokoknya pengalaman yang bikin malu deh. Oke dok, jadi balik ke Havermut nih dok ya. Jadi anjuran dokter Jaya tuh artinya kalau misalkan memang ada kesempatan makan Havermut dok ya, dibikin rutin. Ya. Entah itu tiap hari atau 2 hari sekali dok ya. Karena kan kalau kita makan, kalau nggak biasa makan seperti itu kan bosan tuh dok. Ya. Itu lebih baik daripada kita nggak makan sama sekali dok. Karena istilahnya menghemat biaya obat yang tadi penurun kolesterol segala macam. Gitu dok ya. Dan itu lebih sehat ya. Itu efek panjang kan. Buat jantung bagus, buat gula darah bagus, buat kolesterol bagus, buat sembelit bagus. Sama turunin berat Semua badan. dari itu sebabnya sama dokter dikasih di rumah sakit, tapi sampai ke rumah kita udah lupa lagi mau gitu. Saya nggak lupa. Yang lupa yang bikinin buat saya dok. Saya selalu minta sebenarnya, tapi ya itulah, nanti saya belajar harus masak sendiri. Oke dok, nah sekarang saya mau tanya sama dokter Jaya. Selain Havermut, itu kan ada beberapa makanan-makanan di rumah sakit nih dok, yang sering orang tuh kasih. Apa keuntungan kita makan Havermut dibandingkan kita makan bubur beras, Bubur beras nasi? itu gulanya tinggi, Franky. Oh. Kalau orang kencing manis cuma makan bubur itu gula darahnya melonjak langsung tinggi. Havermut kagak. Ya kecuali kalau Havermut dikasih gula banyak. Lain lah. Gulanya biasanya saya pakai cuma 2 sendok. Bubur memang buat pencernaan bagus karena dia kan memang udah halus kan. Cepat. Ini maksudnya cepat dicerna. Tetapi dia itu karena dia udah diolah begitu, dia begitu itu gula darahnya langsung naik. Jadi Dia lebih tinggi gula darahnya dibandingin nasi, Franky. Kalau bubur. Saya pernah ngecek soalnya. Sebelum makan bubur, gulanya naik tinggi sekali. Dibandingin nasi masih nggak terlalu tinggi. Tapi kalau Havermut nggak ada spike, Franky. Enaknya jadi dokter gitu, Franky. Ngecek sendiri. Oh ini makanan nih sebelumnya dicocok sekian. So, nggak bisa, ini nggak bisa dimakan. Tapi kalau terpaksa kalau ada bubur ayam mau juga, Franky. besok lah dok, saya ajak ke Mangga Besar dok. Hari Sabtu dok, kita makan di Mangga Besar dok. Ada bubur ayam kesukaan saya, tapi nggak tahu udah buka apa belum ya. Nggak, tapi kalau saya bilang sih bubur ayam yang abang-abang lebih enak ya, Franky. Oh beda. Bubur ayam abang. Tapi kalau bubur sama restoran sih restoran nggak begitu suka loh. Nggak gitu. Nggak enak kalau ini komposisinya tuh lain. Kondimennya beda. Saya kalau bubur ayam yang saya suka tuh kalau dia asin. Kalau bubur ayam kan ada banyak macam nih. Kalau daerah Jawa Barat dikasih kuah kuning. Oh iya, saya nggak suka.
Ya, saya lebih suka bubur ayam biasa. Cukup kasih kecap asin, dikasih cakwe, dikasih seledri ya, Dok ya. Seledri sama Bukan daun bawang. Bawang Goreng. goreng. Ya kan? Itu lebih enak kalau buat saya pribadi. Karena lebih natural kan. Itu bubur abang-abang itu namanya. Bukan. Kalau abang-abang justru pakai kuah kuning. Oh enggak, yang kuah kuning enggak suka saya. Tapi kalau yang lewat-lewat di sekitar rumah saya yang itu naik motor. Yang naik motor tuh bubur Tambun. Bubur Tambun ada langganan saya si Dede. Satu lagi yang dokter Jaya lupa sebutin. Oh, Potongan kecil-kecil caipo. oh dia cair. Yang bikin kalau digigit tuh kres-kres. Enak. Itu lobak gitu. Oke, jadi artinya di sini saya mau antara si Havermut sama ini perbedaannya dua-duanya bagus buat pencernaan nih, Dok ya. Ya. Cuman yang satu adalah kita bisa menimbulkan gulanya jadi terjadi spike, lonjakan nih, Dok ya. Dan seratnya lebih banyak ke oatmeal. Oatmeal itu lebih banyak serat. Ya. Yang satu lagi datar-datar aja ya. Jadi itu lebih dianjurin ya. Dari segi harga sebenarnya imbang-imbang sih itu. Iya. Oke, Dok. Terus ada lagi, Dok, yang buat si Havermut tadi. Jadi kenapa kita bukan harus dianjurkan lebih ini? Ya enggak ada, tadi saya bilang karena penyakit yang paling banyak pada orang-orang yang udah mulai pensiunan nih ya. Itu adalah jantung, Frankie. Nah, itu jantung, kencing manis segala macam. Jadi oatmeal itu rekomen lah. Dia bisa nurunin tekanan darah tinggi nggak? Ya. Kira-kira bisa. Turunin tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol dan menurunkan gula darah. Nah, saya punya akal, Dok. Apa? Supaya saya dibuatin. Ntar cerita sama si Isya. Bagus nih buat turunin tekanan darah tinggi. Nanti dia bikin saya dapat tambahan. Oke, Dok. Jadi banyak hal positif dari makanan itu, Dok. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!